Kalau dengan skuad semewah ini Indonesia tidak bisa juga juara AFF, ini keterlaluan. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, setelah beberapa lama waktunya kita tidak membahas tim nasional karena juga ada Piala Dunia, kali ini video ini Papatola Football akan membahas tim nasional Indonesia senior yang saat ini sedang melakukan training center di Bali dan ada 50 pemain yang dipanggil oleh coach John Hetman sebelum nanti di training center tahap 2 akan dikerucutkan menjadi 26 pemain. Sobat-sobat, saat ini John Hetman sedang menggojlok ya fisik para pemain tim nasional Indonesia. Dan itu wajar sobat, apalagi sudah libur kompetisi ya kan. Dan ini tentu saja menjadi PR bagi pelatih, terutama pelatih fisik, seperti apa kira-kira kondisi fisik pemain tim nasional Indonesia saat ini. Dan dalam tahap untuk persiapan menuju AFF di mana akan berlangsung nanti mulai dari 24 Juli sampai dengan Agustus, dan tentu saja persiapan ini sangat-sangat menguras energi karena selain untuk menjaga kebugaran, tentu saja John Hetman juga melihat kemampuan teknik, taktikal dan juga kerjasama tim yang akan dia bawa nantinya menuju pagelaran AFF. Jadi untuk informasi sobat bahwa TC atau Training Center ini dibagi dua tahap. Yang pertama adalah tanggal 5 sampai dengan 11 Juli, itu tahap pertama. Kemudian persiapan berikutnya adalah TC kedua. Dan TC yang kedua di tanggal 14 sampai dengan 20 Juli. Nah, di sana nanti pemain-pemain akan dipilih dan menjadi tim yang akan bertanding di Piala AFF. Kita tahu juga dan ada informasi juga memang bahwa tim nasional Thailand dan juga Malaysia sepertinya tidak akan menurunkan tim terbaik mereka. Apakah ini memang tanda kutip membalas apa yang pernah dilakukan Indonesia di edisi AFF sebelumnya, atau mereka sudah bosan untuk jadi juara di AFF? Nah, ini kesempatan bagi Indonesia karena Indonesia menjadi negara yang paling sering runner up tapi tidak pernah juara sama sekali di ajang AFF. Mulai dari Piala Tiger dulu namanya sampai sekarang menjadi AFF. Sobat-sobatku, terpantau di lokasi nama-nama pemain seperti Nadeo, Cahya Supriyadi, Tom Hai, Mauro Gilstra, ada juga Iliano Renders, Beckham Putra dan juga Sandy Walsh. Dan ini tentu saja akan jadi persaingan yang ketat ya bagi para pemain, siapa nanti akan terpilih menjadi skuad yang akan dibawa oleh John Hetman. Dan dari statement John Hetman, dia mewaspadai Vietnam karena dia bilang di grup A ini Vietnam yang akan menjadi lawan paling berat Indonesia, dan oleh sebab itu TC tahap pertama ini benar-benar untuk meningkatkan fisik dan performa pemain. Jadi harus dikejar ya dalam 1 minggu ke depan juga. Kemudian harus bisa untuk masuk dalam tahap standar minimal fisik pemain tim nasional Indonesia. Bahkan Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui persaingan di grup A tidak akan mudah, dan begitupun dia tetap optimis tim nasional kita akan mampu tampil kompetitif. Dan Piala AFF ASEAN ini, Champions Sunda yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus dengan format kandang tandang. Dan Indonesia sendiri kalau jadi tuan rumah mainnya di Stadion Pakansari Bogor sobat ya, di mana Indonesia akan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan sebelum menghadapi Vietnam pada tanggal 3 Agustus. Sobat-sobatku dimanapun kalian berada, membangun fondasi ataupun kebugaran pemain memang sangat penting ya, karena fase di mana sudah istirahat lama dari liga. Artinya kalau liga istirahat kan berarti latihan di klub juga tidak ada ya, karena memang pemain-pemain juga saat ini ada yang sudah lepas kontrak, ada yang sudah akan masuk ke klub baru, dan tentu saja mereka menjaga kebugaran secara mandiri. Dan disitulah memang diuji profesionalisme seorang pemain.
Dan contoh nyata profesionalisme itu ada pada Cristiano Ronaldo, ya. Dia tidak peduli mau ada latihan klub, mau ada ini, dia sendiri pun sudah punya porsi latihan yang luar biasa, ya. Bukan porsi latihan ecek-ecek, tapi memang porsi untuk menjaga kebugaran di tingkat elit. Sobat-sobatku, tim nasional Indonesia memang punya peluang besar untuk bisa jadi juara di turnamen ini. Dan begitupun John Hetman menyebut bahwa tim pelatih masih terus melakukan evaluasi terhadap pemain yang dipanggil pada tahap pertama. Kemudian mereka akan coba melakukan lagi memanggil satu kelompok pemain lagi, dan ini tentu saja akan memasuki fase yang cukup berat, dan di fase inilah persaingan sesama pemain untuk bisa lolos menjadi bagian dari tim. Tapi seperti biasa kalau sebuah tim ingin menuju turnamen, pasti ada uji coba. Nah, di training center timnas saat ini memang belum ada jadwal uji coba, karena salah satu alasannya adalah sulit untuk mencari lawan tanding, karena klub-klub Super League belum memulai pramusim. Dan tentu saja John Hetman untuk mensiasati keperluan uji coba ini akan melakukan atau menggelar pertandingan internal. Dan itulah membuat dia membagi tim ke dalam 2 tim besar dengan warna rompi berbeda saat sesi latihan. Dan juga akan selalu setiap hari akan ada juga laga internal, ya, tim merah atau tim putih. Dan di situ akan kelihatan bagaimana performa pemain. Dan juga tentu saja aura-aura persaingannya juga akan sangat ketat, ya. Dan siapapun pasti ingin terpilih lah, mau piala AFF, mau piala mau friendly match, mau uji coba. Sepanjang itu menjadi bagian dari skuad tim nasional, pasti para pemain akan kerja keras untuk mendapatkan satu posisi tentunya di sana. Dan tidak ada jaminan bahwa nama-nama besar bisa lolos dengan mudah. Bagi John Hetman, dia tidak peduli dengan nama besar, tapi dia peduli dengan kualitas dan juga kebutuhan tim. Tentu saja penilaian ini sangat objektif, dan bagi para pemain juga ini sangat objektif tentunya. Maka coba keluarkan kemampuan terbaik kalian, dan tidak harus minder dengan nama-nama yang sudah jadi langganan di tim nasional. Di penjaga gawang, ya, saat ini yang dipanggil ada ada Nadeo Argawinata yang menjadi penjaga gawang yang paling sering dipanggil di tim nasional. Ada juga Cahya Supriyadi, kemudian Riyandi, dan juga Teja Pakualam. Di belakang ada Justin Hapner, Brian Fatari, Doni Tripamungkas, Matthew Baker, Ferrari, Rizky Rido, Sandy Walsh, Shane Patinama, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, Dion Marks, ada Fajar Faturrahman, Kakang Rudianto, Komang Teguh, Pratama Arhan, dan juga Jordi Amat. Di gelandang ada Tim Gapens, Mark Klok, Tom Hai, Raihan Hanan, Arkan Fikri, Egi Maulana Fikri, Marcelino, Adam Alis, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tony Firmansah, Witan Sulaiman. Ada juga Victor Detan, Beckham Putra, Kadek Agung, Eliano Renders, Sadil Ramdhani, dan juga Taufik Rustam. Di barisan penyerang ada Yakob Sayuri, Hoki Caraka, Jens Raven, Mauro Gilstra, Michel Becker, Rizky Eka, Arkan Kaka, Excel Runtukahu, Rafael Struik, Ragnar Oratmangun, dan juga Rahmat Arjuna serta Ramadan Sananta. Tentu saja setengah dari mereka akan meninggalkan TC nantinya, dan setengah lagi akan diboyong oleh John Hetman untuk berlaga di Piala AFF. Kita tunggu seperti apa kiprahnya, sobat, dan tetap berikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.